warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini di rumah? Sehat Pak Guru. Baik. Teman-teman dipimpin berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semua sudah ikut bergabung di Google Meet ya anak-anak ya? Sudah Pak. Nah, kalian perhatikan di layar monitor kalian. Ini Pak Guru akan membahas tentang pekerjaan orang tuaku. Coba diperhatikan. Gambar siapa itu ya kira-kira? Ayah Sani adalah seorang pendongeng. Mendongeng itu bagaimana kalau Bercerita Pak. bercerita ya, bercerita kepada orang lain supaya orang-orang terhibur, betul? Iya. Ya Pak. Mari kita perhatikan apa saja sih yang termasuk dalam unsur-unsur cerita. Yang pertama, judul. Judul dari yang diceritakan atau yang dibaca. Tokoh itu adalah orang yang diceritakan dalam cerita. Sedangkan pesan moral itu adalah nasihat yang dapat kita pelajari dari cerita tersebut. Nah, gambar apakah ini? Bagus, Pak. Gabus dan tupai. Ini namanya dan gabusnya bagaimana? Berteman. Berteman. Berteman Ya, Pak. saling berteman, saling membantu. Siapa yang tahu Pak Guru melanjutkan? Kalian Pak Guru bagikan lembar LKPD ya. Bagi di kolom komentar ya anak-anak ya. Ya Pak Guru. Ya, Pak. Nah, sudah muncul belum? Sudah. Ya. Ya. Coba itu siapkan alat tulismu ya. Pak Guru akan membaca cerita. Jangan lupa tupai dan ikan gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Suatu hari tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa, gabus tinggal. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Ikan gabus sehat seperti sedia kala. Apakah kalian sudah selesai mengerjakannya anak-anak? Sudah Pak Guru. Dan cerita dongeng yang dibacakan Pak Guru tadi, kira-kira siapa yang tahu judul dari cerita tadi? Tupai dan ikan gabus. Coba Wahyu. Contohnya Pak, tupai dan ikan gabus. Tupai, ikan gabus. Suka membantu Pak. Oke, tupai membantu ya. Kalau si gabus mana ini? Di tepi pantai Pak. Tepi pantai, oke. Ada tupai sama ikan gabus yang bersahabat. Ya, yang saling bersahabat, bagus. Coba. Pesannya kalau temennya lagi susah kita harus menolong Pak, tidak boleh meninggalkan. Oke, baik sekali. Oke, teman-teman, mari kita beri tepuk tangan. Sekarang kita kembali ke poin-poin anak-anak. Nih, ternyata Sani punya teman. Siapa yang tahu? Siapa nama temannya Sani? Beni. Ya, betul, Beni. Ini Beni mau bercerita. Esti, tolong dibacakan ya. Ayah Beni adalah seorang pengrajin kayu. Untuk menghasilkan meja dan kursi, awalnya ayahku yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Meja dan kursi buatannya Apa aja yang dilakukan oleh pengrajin kayu? Siapa yang tahu? Meja dan kursi. Ya. Meja dan kursi. Membuat lemari. Kursinya diapakan? Dipahat Pak. Dipahat. Potong. Potong. Potong, dihaluskan, lalu mengecat. Ternyata 1 minggu. Kira-kira gampang atau sulit anak-anak sebagai tukang kayu itu? Sulit Pak. Nah, begitupun dengan proses pengolahan kayu. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang proses pengolahan kayu, Pak Guru punya LKPD yang kedua. Iya Pak. Saudara, Pak Guru berikan waktu 1 menit ya.
Kalian isi sebentar. Iya, Pak. Ya, ya. Baik, kita kembali ke slide PowerPoint. Ya. Mari kita bahas ya. Yang pertama tadi, Ya, Pak. bagaimanakah proses mengolah kayu? Pertama, pohon di hutan ditebangi, Pak. Kemudian setelah ditebangi, itu diambil kayunya. Setelah diambil kayunya diangkut dengan truk mebel, sehingga nanti para pembeli bisa beli hasil dari kayu tadi di toko mebel. Seperti itu, Pak. Baik, Andi, Pak Guru mau bertanya di kira-kira Ya. dalam proses pengolahan kayu ini pekerjaan apa saja yang ikut terlibat? Coba dilihat di PowerPoint. Siapa Andi yang menanam pohon? Yang menanam pohon ya Petani, Pak. petani atau Tani, betul sekali. Siapa yang menebang pohon? ya penebang pohon, Pak. Penebang pohon atau tukang kayu ya. Kemudian Ya, kayunya diangkut sampai ke tempat pengrajin kayu. Yang mengangkut kayu itu namanya siapa, anak-anak? Sopir, Pak. Supir, Ya. Pak. Sopir ya, bekerja sebagai pengangkut kayu. Terus ini ada pengrajin kayu mengolah, baru kita bisa membeli barang-barang yang sudah Jadi Indri dibacakan. Ayah Beni mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan di Kalimantan. Ya. Dahulu hutan Kalimantan sangat lebat. Ini Kita pohon bandingkan gambar di tahun 1950 dengan gambar di tahun 2020. Hutannya banyak ditebang. Yang kedua, mungkin terjadi kebakaran. Yang ketiga, Kira-kira apa yang terjadi jika pohon di hutan semuanya habis? Panas apalagi, Hewannya turun semua ke desa, Pak. hewannya turun semua. Supaya hutan tetap lestari, kita sebagai manusia harus melestarikan hutan. Guru mau memberikan soal evaluasi kepada kalian. Pak Guru kirim ke chat lagi ya. Silakan diisi. Apakah ada yang sulit soalnya anak-anak? Boleh ditanyakan. Ya, Abdi sudah. Baik. Indri, oh Pak Yu sudah, Indri sudah. Sudah semua ya berarti ya. Terima kasih sudah mengerjakan evaluasi. Nilai kamu sudah tersimpan. Nah, apa saja pelajaran yang sudah kita bahas tadi ya anak-anak? Cerita, Pak, unsur cerita. Dan apakah ada pertanyaan anak-anak dari pelajaran yang sudah dibahas Pak Guru tadi? Tidak, Pak. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup. Seperti Iya. Pak Guru akan membahas tentang pelajaran matematika, yaitu menghitung pecahan. Sebelum kita akhiri, Andi, ayo teman-teman dipimpin berdoa dulu. mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Cukup? Oke, terima kasih Andi. Sampai jumpa anak-anak. Ayo, jangan lupa kita tepuk tangan terlebih dahulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.